Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo bergabung di grup WA Lang Maut. Di sana kita akan berdiskusi dan berkonsultasi hukum secara gratis. Kita sudah punya anggota itu hampir 800, bahkan lebih, teman-teman ya. Menjadi komunitas, kita bebas di sana. Menjadi silaturahmi, menjadi keluarga, dan kita membahas masalah hukum Anda dengan gratis. Saya ingin memberikan pertunjukan sebentar nih, membolongi telinga saya. Bagusan saya dikasih ilmu dari ini bisa. Telinga saya jadi bolong tuh, karena saya dapat ilmu barusan. Apa masih bisa diperbaiki, Bang? Kita coba. Bagus lagi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara memilih pengacara yang bagus. Ya. Banyak pengacara yang bagus, teman-teman. Tapi kita harus bisa memilih. Kalau masalah biaya bagaimana, Bang? Itu tergantung ya. Karena pengacara itu kan profesi. Mereka memang profesinya sebagai pengacara sama dengan dokter, ya kan? Kalau masalah tarif ya masing-masing berbeda-beda dia, tergantung kesepakatan. Anda mau bayar besar mau kecil itu tergantung kesepakatan. Tapi cara memilih pengacara yang baik itu Anda harus seleksi, jangan sembarangan, ya kan? Sama juga dengan memilih dokter, ya kan? Kalau dokternya bagus, pasti banyak pasiennya yang akan datang ke sana. Lalu apakah pengacara itu pasti menyelamatkan kita, Bang? Membebaskan kita dari hukuman? Tidak. Sama juga dengan dokter. Apakah dokter itu sudah pasti akan menyembuhkan penyakit Anda? Enggak juga kan. Jadi nggak ada jaminan. Tapi dokter atau pengacara akan berusaha, ya kan, untuk memberikan bantuan hukum kepada Anda secara maksimal. Sama juga dengan dokter tadi, memberikan bantuan kesehatan, mengobati secara maksimal. Jadi cara memilihnya bagaimana, Bang? Nah, itu tentunya pengacara beneran ya, dia punya izin beracara dan lain sebagainya, bisa berkantor sendiri atau bisa juga dia di LBH. Begini, pengacara atau penasehat hukum, ya kan, sesuai dengan judulnya, penasehat hukum, berarti dia menasehati Anda tentang hukum, tentang kasus Anda. Jadi pengacara itu harus memberikan nasihat. Jadi bukan menakut-nakuti, ya. Sama dengan dokter. Dokter kan tidak menakut-nakuti pasiennya, memberikan semangat, tapi dengan cara logika ya, bukan juga membohongi, menyenangkan saja, enggak. Tapi minimal psikologinya itu tidak boleh dia membuat kliennya itu menjadi lemah, harus memberikan semangat, tapi dengan fakta. Berarti kan pengacara ini harus paham masalahnya, ya kan? Dan dia menjelaskannya. Apa yang dia alami klien harus dijelaskan, ya kan, hukumnya apa. Kalau memang salah, dijelaskan dia apa kesalahannya menurut undang-undang dasar hukumnya ini, dijelaskan dia. Begitu juga kalau dia benar, dijelaskan juga dari hasil analisa hukumnya, dijelaskan dia kepada klien itu. Bukan hanya oke, saya bantu Anda, bayar sekian. Nggak seperti itu, harus dijelasin dia. Namanya juga penasihat hukum. Jadi pengacara itu menurut saya ya teman-temannya, harus memberikan nasihat kepada kliennya itu secara terbuka, tidak menyembunyikan tidak menyembunyikan hal-hal. Terus terang aja, kalau memang kliennya salah, jelaskan juga kesalahannya, terus jelaskan hak-haknya. Begitu. Jadi banyak kecewa
klien kita ini juga, ya kan teman-teman, karena dia tidak tahu masalahnya apa, tidak tahu haknya apa, tapi pengacara mengajaknya saja, ayo saya bantu Anda, tapi bantu bagaimana nggak dijelasin. Jadi carilah pengacara yang bisa menjelaskan kasus Anda, dasar hukumnya apa, lalu hak-hak Anda di dalam kasus itu apa. Kalau ada peluang untuk bebas, dijelaskan juga dia. Jadi harus diberi pengertian. Namun jangan lupa ya, klien juga jangan mendikte pengacara, ya kan. Pengacara itu profesi, tentunya mereka sudah profesional, ya kan? Tidak perlu juga kita tanya-tanya bagaimana ini, bagaimana itu. Sama dengan ke dokter juga, masa Anda mau nanya apanya yang nanti disuntik Pak, ya kan. Lalu obatnya nanti Bapak beli di mana? Ini obatnya benar nggak Pak? Stres lah dokternya. Jadi semua harus menempatkan diri pada porsinya. Kita klien menempatkan diri pada posisinya. Kalau kita ke dokter, apa penyakit saya Pak? Kira-kira apa Pak? Gejalanya apa Pak? Boleh bertanya. Dan dokter harus menjelaskan diagnosanya seperti ini. Kira-kira penyakitnya ini. Akan kita obati dengan cara medis. Dijelaskan dia. Begitu juga pengacara. Dijelaskanlah perkara apa yang dihadapi klien dia. Bagaimana peluangnya untuk bisa menolong, dan ingat, klien harus jujur, ya. Klien harus jujur. Sama dengan berobat ke dokter lagi. Kalau kalian berbohong kepada dokter, obatnya pasti salah, ya kan? Kalian sakit perut, ngaku-ngaku ke dokter sakit kepala, ya dikasihlah obat kepala, ya kan? Mencret lah. Begitu juga kalau kalian ke pengacara, harus jujur, ceritakan apa adanya. Jangan berbohong. Kalau memang salah pun sampaikan saja, nanti biarlah pengacara yang mendiagnosa gitu. Bagaimana nanti hukumnya, kira-kira peluangnya seperti apa, ancamannya seperti apa. Nanti pengacara bisa memperkirakan. Jadi kalau kesimpulannya, kalau Anda memilih pengacara, carilah pengacara yang memberikan nasihat kepada Anda, tapi bukan membuat Anda bingung, bukan membuat Anda jadi ketakutan. Carilah pengacara yang membuat Anda tenang, memahami kesalahan Anda, memahami hak-hak Anda, lalu serahkanlah ke pengacara. Dan satu lagi nih, kalau Anda sudah menyerahkan ke pengacara, jangan lagi Anda campuri, ya kan? Sama dengan Anda mempunyai supir pribadi. Kalau Anda sudah punya supir pribadi, gak usah lagi Anda lihat ke jalan raya sana, awas kambing, hati-hati Pak, itu lubang. Capek nanti Anda, serahkan aja ke supir, Anda tidur aja gitu. Kalau Anda nggak percaya sama supirnya, ya ganti supirnya gitu. Karena pengacara itu tidak akan suka kalau dicampuri cara kerja dia. Kalau Anda pengacara sudah Anda percayakan, serahkan sama dia, ya kan? Dan kalau Anda ingin bertanya, tanya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda punya masalah hukum dan butuh pengacara atau penasihat hukum, pilihlah penasihat hukum Anda yang paham masalah Anda dan bisa memberikan nasihat kepada Anda, bukan nakut-nakuti Anda, ya. Jadi hati-hati dan jangan pernah berpikir negatif juga kepada pengacara, ya kan. Ada banyak juga orang dia curiga aja sama pengacara, padahal pengacaranya baik, pengacaranya tulus. Banyak loh teman-teman pengacara yang tulus, dia ikhlas, dia hobi, jiwanya memang pengacara, hobi dia. Kalau dia bisa memecahkan masalah Anda, dia punya kebanggaan sendiri. Itulah pengacara yang keren. Anda bisa cari seperti itu, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah wawasan kita. Jadi bagi Anda yang butuh penasihat hukum,
Anda punya Anda sudah bisa memikirkan, sudah punya bayangan untuk memilih pengacara seperti apa. Tetap semangat, tetap bersama Bang Beni, kita belajar hukum dengan bahasa kampung. Ayo bergabung di grup Elang Maut tadi. Tapi kalau Anda mau diskusi dengan saya secara langsung juga bisa melalui chat WA ya. 0812 60 70 808. Sampai berjumpa kembali, tetap semangat, jauhkan diri dari masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjua-jua kita kerina.